Ya, pagi hari ini kita di Kopi Joni. Jadi agak hotman ya. Oke, selamat datang di Omong Kosong. Jadi episode yang ini bakal ada di Hohi Hai dan di You You don't know. Oke, selamat datang di Omong Kosong bersama saya Jason Chua dan Gilbert ada nama panjangmu. Gilbert Cihui. Akhirnya ngaku kan. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang cantepi. Tahu apa cantepi? Apa tuh? Side job. Kita kan sebagai orang-orang perantauan, sebagai anak-anak muda yang punya banyak tenaga, energi dan waktu, harus kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Yeah. Kalau Anda kan enggak gitu. itu nanti versi yang di YouTube disensor, yang di Spotify itu nggak disensor tuh. Jadi orang tetap ada fungsinya gitu ke Spotify. Okay. Gitu. Kalau Anda kan main sama cewek tatoan Korea itu. Yeah. Kalau saya kan side job. Gitu. Jadi ngomongin soal side job ini biasanya tuh kerjaannya tuh ini lebih ke ini ya, cash ya. Boleh nggak sih? Boleh kan ngomongin ini kan kita? Sebenarnya boleh gak boleh sih. Ya pokoknya kalau kita yang orang-orang, kalau misalnya visa kalian student yang gitu-gitu udah tahu lah rahasia umum lah ini kalau job kayak gitu tuh cash. Dan sebenarnya kan cash juga nggak masalah, yang penting kita ngelaporin kan. Iya, makanya kan kita selalu lapor pajak, kita kan turun sama pajak, kita kan sangat tepat bayar pajak, tidak pernah penipuan pajak, tidak pernah penggelapan dana perusahaan gitu. Nggak pernah kita beli Rolex pakai uang perusahaan terus kita bilang, oh bisnis trip, bisnis apa, nggak pernah kan? Love you Sri Mulyani. Beda negara. Kita kan bayar pajak Australia, Pak. Iya. Kenapa jadi Sri Mulyani? Tapi udah di reshuffle juga sih. Bukan Sri Mulyani lagi. Ya, tapi kan tetap kita nggak di Indonesia bayar pajak. Iya sih. Ya udah, jadi kalau apa namanya tadi? Side job. Oh iya, side job. Yeah. Cantepi ini biasanya tuh kita banyak. Dia tuh ada kayak ada perusahaan yang butuh orang, kayak misalnya dia electronic second tuh. Dia butuh orang buat bersih-bersihin. Nah, itu biasanya dia nawarinnya cash tuh pasti itu. Terus ada juga biasanya apa sih? Side job tuh Uber Eats gitu kan biasanya. Ada yang jadi main job, ada yang jadi side job. Cuman kalau yang pakai sepeda sih kayaknya sih side job lah ya. Kebanyakannya kalau yang full time Uber tuh biasanya tuh ini yang pakai mobil kan. Bawa motor. Karena kan kejam juga bawa sepeda 8 jam sehari. Pantat encok juga, Pak. Terus apa lagi? Banyak sih ya. Bawa jalan anjing kan. Iya, bawa jalan anjing. Ya, itu side job juga tuh, karena saya pernah melakukan itu. Terus apa lagi ya? Cuci mobil. Cuci mobilnya yang personal tapi bukan kerja sama perusahaan orang. Bantu dia ke rumahnya cuci mobil. Bantu ngangkat barang juga kalau misalnya ada. Iya, pindahan, remove list gitu kan. Tapi kalau ngomongin side job ini kan rentang gajinya tuh tergantung dia ngasihnya. Yeah. Biasanya nggak per jam tuh. Kalau yang pekerjaan gitu biasanya tuh per hari dia. Jadi misalnya kayak remove list kan. Nanti kerjanya misalnya bantu kira-kira 4 jam, nanti kayak saya kasih 100 gitu. Saya kasih 150 gitu. Nah, dan itu biasanya tuh jarang ya. Kalau side job tuh jarang. Itu makanya dibilangnya cantepi kan, karena kan dia nggak selalu ada. Iya. Makanya kalau side job gitu tuh memang lebih apa ya bilangnya? Mencari kesempatan di dalam kesempitan aja. Kalau lagi ada kebetulan ada ya ada. Tapi kalau lagi nggak ada ya udah gitu. Itu bukan ya penghasilan tambahan lah. Namanya juga side job ya kan. Kalau Bapak sendiri sudah pernahkah melakukan side job? Sejauh ini belum pernah sih. Aku kebanyakan kerja di satu tempat terus habis itu udah gitu aja main job ya, gak nyari-nyari. Soalnya juga apa ya, lebih ke preservasi tenaga, Cok. Kalau lebih ke side chick ya. Ya. Boleh lah bilang begitu ya. Ya, kalau lebih ke side chick kan. Kalau saya kan side job.
Gak mungkin saya punya side chick dong. Orang pacar aja gak ada. Gimana bisa cari side chick. Terus ya ini ya, kalau agak ngeblank ya hari ini ya. Kita habis makan, jadi bego gini kan. Kalau saya sih lebih kepada ini ya, kepada gimana negara itu bisa lebih baik dengan adanya side job, menurutku. Karena kenapa? Karena kita tuh kan maksudnya side job itu kan biasanya lebih kepada apa ya? Oportunis lah sebenarnya. Oportunis. Jadi dan itu kan rata-rata side job itu kan ngebantu orang secara langsung gitu loh dampaknya, ngerti gak sih? Kayak misalnya pindahan, bawa anjing jalan gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kan dampaknya langsung ke orang itu. Kan kalau kayak kita misalnya kerja di restoran nih, ya kan orang makan doang, nggak. Maksudnya dampak jelasnya itu kurang. Lebih ke itu kan ngebantu bos lah kalau itu kan. Kalau side job tuh kita benar-benar langsung bantu kepada yang butuhin, berdampak langsung menurutku. Makanya itulah kenapa tidak ada potongan-potongan birokrasi. Menurutku sih gitu. Kau pernah nggak melakukan apa part time job gitu? Gak pernah sih. Nggak tahu bisa dihitung sebagai part time atau apa. Gak dibayar sih soalnya. So, kayak dulu pas masih kuliah di Macquarie, kan ada apa itu namanya? Kayak perhimpunan pelajar Indo gitu kan. Terus ngikut di sananya. Ada inilah kayak bikin masakin itu terus habis dijual lagi. Cuma kita gitu. Itu side jobmu kan yang kau syuting lihat kamera terus tuh? Ingat gak kau? Oh itu beda lagi. Bukan side job sih sebenarnya. Ya, tapi gara-gara kegabutan doang. Tapi itu hitungannya kan nyari duit, Pak. Ya. Mencoba itu. Ya, bisnis loh. Itu ya ada satu waktu aku sama 2 temanku lagi karena gak ada kerjaan pas itu, bertiga gak ada kerjaan, terus waktu itu kok baru balik dari Bali ya? Kalau nggak salah ya, dari nikahannya sih. Iya, kayaknya iya deh. Gara-gara gak ada kerjaan, ya udah bikin kayak semacam private dining gitu lah. Di sini? Enggak, di rumah temanku yang satu lagi. Itu berapa biayanya? Tergantung kayak kita berapa banyak makanan sama kita pakai bahan apa aja. Cuma per orangnya mungkin rata-rata di angka 50 sampai 85 lah kalau misalnya paling mahal satu kepalanya. Berapa orang kemarin yang reservasi? Oh anjir, ngeri ya. Enggak reservasi lah, itu kita ngundang-ngundang aja, terus yang mau datang nyoba ya datang. Berapa orang total kemarin? Sekali private dining kayak gitu ya paling 6 sampai 8 orang lah, paling banyak. 8 kali 80 160 ya kan, 1600 ya kan, banyak. Enggak lah. Iyalah, 8 kali 80, 8 kali 8 160 ya. 8 kali 8 mana 16 anjing? 8 kali 8 64 640. Banyak. Ya, sekitar gitulah. Cair ya kan. Ya tapi kan hampir semua hampir semua sih, setengah kepake untuk bahan. Iya, setengah kepake buat bahan. Total 320. Terus sisanya lagi untuk beli apa kayak peralatan gitu, kalau misalnya yang perlu piring apa ini itu, terus habis itu sisanya dibagi 3, paling satu orang cuma $20-30 anjing. Nyampein aja ya. Iya. Emang tapi kan pengalaman kan itu. Iya. Lumayan. Itu awalnya gimana bisa kepikiran? Gara-gara ngelihat ini sih di Instagram kan banyak tuh kayak influencer yang masak gitu di luar, mereka bikin kayak private dining with one night private dining with my friends atau apa gitu, inviting my friends over for ini ya TikTok chef gitu ya. Terus kayak seru juga ya ternyata kalau misalnya bisa bikin kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya kayak ini kan kau kan sebenarnya kan lebih ke ini kan, showcase menu kau aja kan. Iya, pengen coba resep aja. Terus apa aja lah menu-menunya? Ada fotonya nggak? Ada tuh di Instagram. Nanti kirim ke saya. Di Instagram banyak. Soalnya kan yang di YouTube kan pasti bisa lihat gambar. Nanti teman-teman yang di Spotify kalau mau lihat fotonya langsung ke YouTube aja. Oh anjing. Ngeri ya, gitu tuh kayak profesional anjir. Terus ya berapa hari tuh? Ada sempat beberapa minggu kan ku lihat. Itu kita sempat bikin sampai berapa kali ya? 6 kali kayaknya. 6 kali 8. 6 kali 64. 6 kali. Terus habis itu satu-satu udah mulai dapat kerjaan, jadi gak ada waktu lagi kan, gak ada waktu luang, jadi udah stop sampai sekarang.
3.800. Ya. Cair. Ya uang jajan selama gak kerja lah itu. Ya tapi kan lumayan bro. Iya, daripada itu, kosong. Iya itulah. Daripada suntuk. Itulah gunanya ya side job lah ya. Iya makanya. Dibilang kayak gitu. Sebenarnya kalau kau melakukan itu ketika kau lagi ada kerjaan itu lumayan jadinya. Iya. Buat bayar opalmu kan. Karena kan opal makin hari kan makin kayak nggak ngotak harganya. Ya, cuma waktunya nggak ada. Kalau misalnya buat sendiri juga terlalu capek, ribet. Soalnya sekali ini tuh kadang ada 4-5 barang gitu. Masak sendiri. Saya duduknya tadi kayaknya agak terlalu nyantai. Iya sih, kalau sendiri iya sih. Jangan kalau bertiga jadinya kecil ya. Kayaknya 2 orang cukup lah harusnya itu. 2 orang masih bisa. Kemarin sempat ada beberapa waktu kayak ada satu yang nggak bisa. Masih dua orang yang bikin terus masih jalan kok. Cuma kalau sendiri berat banget lah. Nah kalau biasanya kalau side job ini tuh biasanya dari orang ke orang tuh. Kebanyakan. Kalau enggak ya, ini boleh diomongin nggak ya? Grup The Rock itu kan biasanya juga ada tuh orang-orang pindahan gitu kan. Iya. Mereka ada taruh di grup Facebook di sini kan. Iya. Karena mereka biasanya kalau pindahan butuh butuh tangan lebih lah. Karena kan ribet ya pindahannya. Apalagi kalau yang kayak apartemen kau gini kan. Iya. Itu kan kalau pindahan kan wow. Saya aja yang satu kamar aja kan kita ribetnya berdua. Iya. Apalagi kalau misalnya pindahan serumah yang sekeluarga gitu itu pasti lebih lebih capek lah, makanya butuh tangan tambahan untuk ngebantu pindah-pindah gitu. Terus kayak ya misalnya dia punya peliharaan, dia nggak ada waktu buat bawain ininya, dia kan mending bayar orang, ya kan? Iya. Gitu sih kalau saya. Kalau aku sih side job sih lebih ke banyak sih kalau aku. Ya, saya kan aku tahu kau banyak kali side jobnya dari pertama kali aku kenal kau sampai sekarang mbak side jobnya. Namanya nyari duit pak, gimana ya pak? Saya kan butuh makan pak. Bapak kan tahu maintenance saya mahal kan. Kalau saya kan side job pertama tuh ini waktu COVID tuh. Itu sebenarnya bukan side job lah ya, part time. Itu nyuci piring di di World Square tuh, restoran Cina tuh. Lupa aku namanya. Di World Square ada kayak dimsum gitu, aku lupa namanya apa. Din Tai Fung. Bukan. Di World Square apa ya? Kau tahu Coles kan? Depan kan Coles ini kan ngadep ke sini nih. Yeah. Kita hadap Coles nih misalnya. Coles World Square nih. Yeah. Sebelah kanan. Apa tuh namanya tuh? Nah, pokoknya ya di situ lah. Itu nyuci piring. Itulah kayak yang aku bilang pulang minum vodka, Black Label gitu. Black Label yang orange juice itu. Terus ini yang paling banyak side job aku tuh ketika waktu kita kerja bareng itu pak. Iya itu lumayan. Ngeri itu. Nyuci mobil. Yeah. Karena kan saya pernah kerja di car wash kan. Aku lah orang yang 5 tahun kesini paling banyak pengalaman CV-nya tuh penuh kayaknya kalau misalnya ngelamar kerja tuh. Ngalahin CV-nya Ahmad Syaroni. Iya anjir, Ahmad Syaroni tuh. Aduh, harusnya gajiku lebih gede dari dia. Aku masih ada guna kontribusiku buat masyarakat lebih gede. Aku kalau jadi DPR, ini pembahasan ini cuma ada di Spotify ya. Aku kalau jadi DPR, ini nanti cut di YouTube ya. Di Spotify aja kalau yang ini. Terus jadinya itu cuci mobil, terus bawa anjing, anjing yang gede itu kan, si Max itu kan kau tahu tuh, itu juga. Cuman nggak enaknya kan perjalanan kesananya itu kan. Udah pencil. Iya, kawan beliau ini kan tinggalnya kan terlalu high class gitu. Susah kita nyampe di situ. Ada private medical center di situ. Di daerah itu. Memang khusus di situ aja. Terus kayak wow gitu. Terus harga barang di situ nggak normal, Pak. Kalau kau tahu ini cut ya. Udah, terus minuman air putih tuh harganya nggak normal tuh karena air putih yang biasa kita beli cuma $3 tuh di sana tuh 6, 7 loh. Ini emang daerah high class ini gue bilang. Ya gitu sih. Kan kalau kemis gitu kan biasanya harusnya jualnya murah kan. Ini jualnya udah mahal. Emang daerahnya daerah. Dan isinya tuh Fiji water yang gitu-gitu, Voss. Nggak ada minuman Mount Franklin yang gitu itu tuh nggak ada dia. Kalau kau minum tap water kau minum katanya. Gitulah. Terus side jobku apalagi ya? Jadi Uber juga pernah. Uber yang stabil lah menurutku. Bukan Uber lah ya, food delivery lah ya. Itu lumayan stabil tuh karena kau pasti dapat terus. Karena kalau kayak kau nyuci mobil orang nyuci mobil nggak setiap hari ya, nggak setiap minggu kan. Yang paling stabil tuh DoorDash Uber gitu-gitulah. Itu pendapatannya lumayan tuh waktu itu.
Per hari itu bisa per hari itu bisa cepet limpul 100-150 gitu. Cuma seasonal juga kan. Seasonal. Kalau masuk summer tuh agak berat tuh. Karena orang banyak keluar. Tapi kalau winter kaunya juga berat. Kau kedinginan malam-malam pakai jaket. Terus bawa makanan, terus aku kan berangkat subuh kan. Jam 6 sore sampai subuh tuh. Karena kalau siangnya tetap panas gitu. Aku gak kuat, terus rame. Karena aku gak terlalu berani. Mana aku pakai sepeda gitu kan. Malam tuh rame soalnya dia. Apalagi di city ya. Kalau di city, kalau kita ngomongin city tuh jam 4 pun ada yang makan gitu loh. Aku gak tahu itu orang tuh ngapain tuh bisa makan jam 4 subuh tuh gak ngerti tuh. Soalnya pasti ada. Kau nongkrongnya di McD, dapat kau orderan. Biasanya kalau dapat tuh langsung 2, langsung 3 gitu. Bolak-balik aja dari situ ke situ tuh. Ya kalau Uber tuh itu pendapatannya oke. Terus enaknya itu kalau di bawah 18.000 kok nggak perlu ngelapor. Terus habis itu ya inilah kalau apa namanya? Kalau kayak yang cash itu kan ya kalau terlalu kecil kayaknya nggak perlu dilaporin juga lah ya. Menurutku ya udah kayak kalau cuma dapat 100 ya udahlah nggak usah lah. Terus kalau aku itu sih yang paling betah. Terus nyuci ini juga aku pernah kerja di toko elektronik yang landlordku yang dulu itu nyuci. Jadi dia punya toko elektronik bekas. Jadi dia bawain barang-barangnya itu terus kita cuciin sampai bersih. Itu juga gajinya lumayan tuh 23 tuh per jam tuh. Sebenarnya aku nggak mau bahas-bahas gaji sih sebenarnya, cuman kayak ya ada lah kisarannya segitulah. Aku tuh kurang nyaman bahas soal pendapatan sebenarnya. Karena kan memang kita kan itu sih kalau side job. Kalau saya teman Anda ada yang side job gitu? Temenmu nggak pernah cerita gitu? Enggak sih. Tapi memang sekolah-sekolah masalahnya guys nih ya, teman-teman dia itu temannya high class karena sekolah dia mahal. Itu lagi balik ke situ lagi. Kawan Enda semesterannya hampir cepet 100 juta pak. Kita kuliah, aduh pak paling 20-30 per semester. Abang ini 100 juta per semester. Cuman worth it karena kau dapat full time kan setelah itu. Balik modal lah hitungannya kalau sebenarnya secara ngitung. Iya lah. Balik modal aja itu. Enggak lah, tapi kebanyakan teman aku punya lah kayaknya, jadi gak nyari-nyari. Iya. Karena kan kalau side job kita sekarang kan YouTube sama Spotify kan. Iya. Sama kalau kau kan sibuk ini tidur. Nah, I got you bro. Enggak, tidurnya aman kok. Ya aman. Sama aku kok tidurnya. Kan kemarin. Iya. Terus kalau misalnya ini, kau nggak pernah ya kepikiran buat nyari side job gitu? Udah capek ya kali ya? Capek kerja sih sebenarnya. Jadi kayak hari off ya simpan tenaga lah. Cuman aku ya yang kayaknya mau off nggak off tuh tetap kerja ya. Iya nggak sih? Kau kepikiran nggak? Ntar telepon siapa nih? Spam. Terus ya gitu. Iya kalau di Sydney tuh banyak spam call tuh. Terus nanti episode selanjutnya, ini kan episodenya kayaknya bentar doang nih. Episode selanjutnya kita bakal bikin tutorial kalau pertama kalian baru nyampe ke Sydney kayaknya. Itu penting, orang-orang soalnya kan banyak yang kayak kurang inilah. Iya, apa sih kayak bingung mau ngapain. Pertama harus ngapain sih, kemana. Kalau punya, tuh lihat kan, memang selalu kalau kita syuting ada aja. Kalau nggak syuting nggak mau dia. Kau sadar nggak? Kita kalau nggak syuting dia nggak mau datang loh. Iya. Makanya itu. Masih bisa kayaknya satu episode lagi abis ini. Karena biasanya kalau orang-orang yang sama sekali belum kenal siapa-siapa tuh agak bingung mau ke sini gimana. Jadi mending apa ya, kita bikin aja tutorialnya. Bapak kan datang ke sini kan waktu itu diantar siapa? Dijemput siapa? Nggak dijemput siapa sih, datangnya bareng sama mama aku. Oh iya, kalau saya kan solo player. Tapi untungnya aku dijemput sama adalah kenalan papaku, pamannya tuh orang sini, pendeta gitu lah. Jadi kemarin dijemput sama dia sekali itu doang tuh, bisa nggak pernah ketemu lagi deh. Ini kita langsung syuting 2 karena abang ini sibuk ya, lagi kasmarannya dia. Jadi sibuk berbucin gitu. Janji dinner. Mana lupa anjing, aku kabarin kau terus ya. Ya udah, terima kasih di episode ini, kita ketemu lagi. Sebenarnya sih minggu depan, cuman kita syutingnya sekarang. Jadi bajunya sama nanti. Ya, terima kasih semuanya.